Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haldayanti dengan NIM 23101162200020 dari kelas A2. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan kembali materi kelompok 1, yaitu mengenai fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan peta konsep yang telah saya buat. Ini adalah peta konsep yang telah saya buat. Nah, fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya ada beberapa subbab, yaitu nanti saya akan membahas mengenai pengertian fonologi. Yang kedua, saya akan membahas mengenai faktor pemerolehan fonologi. Nah, faktornya ini ada 3, yaitu faktor biologis, faktor lingkungan, dan yang ketiga itu faktor inteligensi. Nah, kemudian pembahasan ketiga adalah ruang lingkup fonologi terbagi menjadi 2. Nah, dalam ruang lingkup fonologi ini ada 2 nanti yang akan dibahas, ada 2 bagian, yaitu mengenai fonetik dan fonemik. Sedangkan pembahasan yang keempat mengenai subdisiplin fonologi, yaitu ada 2 juga, subdisiplin fonetik dan subdisiplin fonemik. Yang kelima yaitu pembahasan mengenai fonologi beserta subdisiplin ilmu lainnya. Nanti itu ada 4 ya yang akan dibahas. Kemudian yang terakhir nanti adalah pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu di dalam kelas waktu pemaparan kelompok 1. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian fonologi. Nah, apa sih fonologi itu? Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa. Namun, bunyi yang dipelajari pada fonologi ini lebih spesifik mengenai bunyi ujaran yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor pemeroleh fonologi. Nah, itu ada 3, yaitu ada faktor biologis, faktor lingkungan, dan faktor inteligensi. Nah, faktor biologis ini yaitu ada kemampuan kognitif. Nah, anak yang memiliki kemampuan kognitif yang baik itu cenderung lebih cepat dalam memahami fonologi. Kemudian ada perkembangan otak. Nah, otak manusia itu kan terus berkembang sepanjang hidup. Nah, tetapi perkembangan otak pada usia dini itu sangat penting untuk pemerolehan bahasa. Kemudian ada kesehatan fisik. Nah, anak yang memiliki kesehatan yang baik itu cenderung lebih mudah memahami dan menguasai fonologi dibandingkan dengan anak yang sakit, seperti itu. Kemudian itu ada juga faktor genetik. Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa ada hubungan antara genetika dengan kemampuan bahasa. Kemudian lanjut ke faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu anak usia 0 sampai 6 itu akan mengakuisisi bahasa yang sering didengar dari lingkungan sekitar, seperti dari keluarga, dari pertemanan, ada dari teman, dan dari masyarakat, dan banyak lagi. Nah, walaupun pengaruhnya tuh hanya sedikit saja. Kemudian ada
faktor inteligensi. Nah, faktor inteligensi ini adalah suatu proses nalar yang diterapkan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup fonologi. Nah, ruang lingkup fonologi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada fonetik dan fonemik. Kalau fonetik itu berkaitan dengan sebuah relasi fisik dari suara. Sedangkan kalau fonemik itu berkaitan dengan perbedaan bunyi yang mengubah makna dalam suatu bahasa, seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan keempat. Pembahasan yang keempat yaitu subdisiplin fonologi. Nah, subdisiplin fonologi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu subdisiplin fonetik dan subdisiplin fonemik. Nah, kalau subdisiplin fonetik ini ada 3 faktor, yaitu ada faktor artikulatoris, faktor akustik, dan faktor auditoris. Nah, kalau faktor artikulatoris itu mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Sedangkan faktor akustik itu mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau dan fenomena alam. Sedangkan fonetik auditoris itu mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Kemudian subdisiplin fonemik. Selanjutnya yaitu subdisiplin fonologi fonemik. Itu ada 5, yaitu ada alloform, klasifikasi fonem, khazanah fonem, perubahan fonem, dan yang terakhir fonem dan grafem. Nah, alloform itu adalah variasi bunyi yang tidak mengubah makna kata dalam suatu bahasa, tetapi hanya berbeda dalam realisasi fisik atau konteks pengucapan. Sedangkan yang kedua ada klasifikasi fonem. Nah, klasifikasi fonem ini pengelompokan fonem-fonemnya berdasarkan ciri-ciri fonetik atau fonologi tertentu seperti tempat atau cara pembentukan bunyi. Yang ketiga yaitu ada khazanah fonem. Nah, khazanah fonem itu adalah kumpulan semua fonem yang terdapat dalam suatu atau sebuah bahasa atau dialek tertentu. Yang keempat yaitu ada perubahan fonem. Nah, perubahan fonem ini adalah sistem bunyi sebuah bahasa yang menghasilkan perubahan makna kata yang sering kali terjadi secara historis atau dalam proses perubahan bahasa. Yang kelima ada fonem dan grafem. Nah, itu adalah unit bunyi dalam membawa makna, sedangkan grafem itu adalah unit tulisan atau huruf yang mempresentasikan bunyi tersebut dalam tulisan. Selanjutnya akan ke pembahasan kelima. Pembahasan selanjutnya yaitu materi tambahan yang telah dijelaskan waktu itu oleh Ibu, yang mengenai fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya ini. Yang pertama ada fonologi dan morfologi. Nah, morfologi itu mempelajari struktur internal kata-kata termasuk hubungan antara fonem-fonem dan morfem-morfem dalam pembentukan kata. Yang kedua yaitu ada fonologi dan sintaksis. Nah, sintaksis itu mempelajari struktur dan susunan kata dalam kalimat fonologi, mempengaruhi sintaksis dalam beberapa aspek.
Yang ketiga ada fonologi dan semantik. Nah, semantik itu mempelajari makna dalam bahasa, mempengaruhi semantik dalam hubungan antara fonem-fonem dalam makna dalam pembentukan kata dan kalimat. Kemudian yang keempat yaitu ada fonologi dan fisikolinguistik. Nah, fisikolinguistik ini mempelajari hubungan beberapa bahasa dan pikiran serta proses kognitif manusia dalam menggunakan bahasa. Fonologi berperan dalam pemahaman, pemikiran, dan dalam pengenalan interpretasi bumi dalam proses komunikasi. Selesailah sudah pemaparan mengenai materi kelompok 1 yaitu fonologi bahasa Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.